Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Peserta disiapkan. Seluruhnya siap, siap. Penghormatan peserta upacara kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat. Gerak. 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 Laporan kalian saya terima. Balik ke tempat masing-masing. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara, hormat. Gerak. 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 Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus siap dilaksanakan. Siap dilaksanakan. Bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah mengheningkan cipta dengan membaca surah Al-Fatihah. Kita hadiahkan kepada para pahlawan pendahulu kita yang telah berjasa dalam kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Mudah-mudahan beliau mendapatkan tempat yang tenang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan negara ini tetap merdeka, jaya dan bahagia. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pembacaan proklamasi. Marilah kita bersama-sama dan bergantian dengan saya membacakan teks proklamasi. Bismillahirrahmanirrahim. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berkebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi
dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat pembina upacara, peserta upacara diistirahatkan. Seluruhnya, untuk amanah, istirahat cepat. Cepat. Kemudian selanjutnya diantaranya adalah Nabi Musa. Nabi Musa ini juga dijajah oleh penjajah yang kaum yang cukup tangguh. Mereka adalah Fir'aun. Beberapa kali Fir'aun yang menguasai negara Mesir. Rajanya itu dikatakan Fir'aun. Fir'aun yang menguasai pada waktu itu akan membunuh Nabi Musa dengan sekutunya. Tetapi katanya tadi sama saja, al-insan bitakhir wallahu bitadbir. Manusia tinggal berencana. Nabi Musa dikejar sampai ke tepi lautan. Nabi Musa mengarungi lautan. Akhirnya Allah Ta'ala jadikan air lautan menjadi jalan besar, jalan raya, jalan yang paling menyenangkan, mensukseskan perjalanan Nabi Musa. Malahan penjajahnya Fir'aun dengan sekutunya tenggelam di lautan, di tengah-tengah lautan. Kemudian selanjutnya adalah Nabi Isa. Nabi Isa penjajahnya juga banyak. Sampai Nabi Isa ini akan dibunuh. Kemudian bagaimana? Yang akan membunuh itulah akhirnya dibunuh oleh masyarakat miskin ini. Mereka yang dibunuh apa namanya sekarang ini bukan Nabi Isa, tetapi asyabih bi'Isa. Orang-orang yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Karena Nabi Isa ini diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mempunyai rencana busuk, akal yang tidak baik, ingin membunuh Nabi Isa. Sekarang inilah orang yang punya rencana busuk itu, wajahnya oleh Allah berubah disamakan dengan Nabi Isa.
sehingga mereka semuanya itu mengiranya bahwa yang dibunuh itu adalah Isa, namun sebenarnya adalah Al-Syabih bi Isa, orang yang wajahnya diserupakan dengan Nabi Isa. Yang tidak kalah pentingnya setelah Nabi Isa adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah penghulu kita, Nabi kita, malahan Imamul Anbiya wal Mursalin, pemimpin daripada seluruh para nabi dan para utusan, bahkan sekaligus menjadi penutupnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penjajahnya sangat banyak. Siapa mereka? Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain yang Allah Ta'ala pastikan diantaranya adalah tabbat yada Abu Lahab wa tab, celakalah kedua tangannya Abu Lahab, sungguh ia celaka. Kenapa? Karena mempunyai hati yang busuk untuk menghancurkan Islam, untuk membunuh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang di Indonesia kita mempunyai penjajah, namun penjajahnya sudah ditaklukkan oleh kita sekalian, oleh para pendahulu kita. Siapa mereka itu? Mereka adalah kaum penjajah yang namanya negara Belanda, negara Jepang, negara Inggris. Semuanya ini akan meluluh lantakkan Indonesia, akan membumi hanguskan negara Indonesia. Negara Indonesia akan dijadikan negara yang manusianya menjadi budak-budak mereka dan sebagainya. Alhamdulillah, berkah maunah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dapat ditumbangkan. Indonesia dapat menjadi negara yang merdeka pada tahun 4945, yang sekarang ini usia peringatannya adalah tahun yang ke-76. Alhamdulillah. Ini yang perlu kita syukuri. Namun yang namanya penjajah kita, penjajah Indonesia, Belanda, kemudian Jepang, kemudian Inggris, sudah dikalahkan oleh kita, sudah keluar dari Indonesia dan sebagainya. Akan tetapi hadirin sekalian, yang tidak kalah pentingnya adalah yang perlu kita jajah terus, kita singkirkan terus menerus dan sebagainya, yang namanya penjajah kita yang bernama kebodohan. Kebodohan ini yang perlu kita singkirkan, maka adalah Darut Thalibin. Alhamdulillah. Kemudian yang namanya kemiskinan, mari kita hancurkan, kita serang, kita usir. Makanya di sini banyak proyek. Mudah-mudahan proyek ini akan menumbuh kembangkan pendidikan yang ada di sini, di Peniraman ini. Alhamdulillah. Kemudian hadirin sekalian yang kami hormati, yang namanya kebodohan, kemiskinan, dan lain sebagainya ini, mari kita jajah. Terutama penjajah yang ada pada diri kita, mulai dari tadi yang namanya setan, yang namanya nafsu, yang namanya bodoh, yang namanya malas. Mari kita singkirkan semuanya ini. Jangan sampai yang namanya malas ada pada kita. Mari kita keluarkan dari badan kita. Mari yang namanya kita ini nakal dan sebagainya, mari kita waspadai semuanya itu. Kita sekarang ini, marilah kita ini bersemangat untuk belajar. Alhamdulillah, Darut Thalibin yang sekarang halamannya ini masih murat-marit, tujuannya adalah untuk rapi, kotor untuk bersih, kayak gini untuk kayak gitu yang akan datang, menterinya yang luar biasa. Mudah-mudahan, amin Allahumma amin. Dan apa sekarang ini nampaknya kotor dan sebagainya, namun harapan kita di kemudian hari ini bersih. Alhamdulillah, MI sudah ada, Sanawiyah sudah ada, Aliyah sudah ada, UNU sudah ada, PMI insya Allah akan dideklarasikan nanti sore ini. Alhamdulillah. Ini nampaknya setapak demi setapak, kaki demi kaki, langkah demi langkah, kita ini akan menapaki semuanya jenjang kemajuan ini. Mudah-mudahan kemajuan yang diiringi dengan ridho Allah. Amin Allahumma.
ridho dari para guru, amin Allahumma. Ridho daripada kedua orang tua kita, amin Allahumma. Kemudian tidak lepas syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barangkali saya tidak perlu kata lebar, nampaknya sudah banyak beberapa santri yang sudah digotong ke surau, begitu ya, ingin istirahat di sana. Yang lain ini menjadi iri, kenapa mereka saja yang bisa istirahat ke surau, saya pun ingin istirahat ada di sana. Yang jelas tidak apa-apa, panas untuk ini, alhamdulillah. Capek, lelah untuk nikmat yang akan kita rasakan di kemudian hari, amin Allahumma. Inilah yang kita yang kita lalui, yang namanya berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, biar sekarang ini dahulu sakit ini, yang jelas bersenang-senang ke tepian. Malahan anak sekalian, barusan panitia ini menawarkan kursi kepada saya. Bagaimana perlu kursi? Begitu kata saya. Kalau saya ini pakai kursi, nanti yang lain iri juga minta kursi semuanya begitu. Jadi marilah kita semangat belajar, jangan putus asa. Biasa kita ini lelah, payah, capek dan sebagainya, tetapi kita ini menyiapkan diri untuk menjadi pemimpin yang akan datang. Mudah-mudahan, amin Allahumma. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan peniraman tetap maju, amin Allahumma. Pendidikan yang maju, amin Allahumma. Bukan hanya Darut Thalibin, tetapi saudara-saudara Darut Thalibin yang ada di peniraman semuanya menjadi pendidikan yang maju, pendidikan yang sama-sama mendapatkan ridho Allah, syafaat baginda Rasulullah, ridho daripada kedua orang tua dan para guru, amin Allahumma. Kiranya demikian saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya, amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka min khairin ma sa'alaka bihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka bihi nabiyyuka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa antal musta'an wa alaikal la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Allahumma sallimna wa sallim imanana wa salamana wa sallim arwahana wa jasadana wa sallim dinana wa dunyana wa akhrana wa sallim tauhidana wa qulubana wa sallim alsinatana wa aydana wa rijlana wa jawarihana kullahunna ya Allah wa sallim asatidana wa asatidana Darut Thalibin wa sallim ma'hadana wa sallim muassasana wa sallim madrasana. Ya Allah, jadikanlah santri-santri dan pelajar-pelajar Darut Thalibin, masyarakat dan sekitarnya, masyarakat yang baik, yang taat kepada-Mu ya Allah, melakukan semua perintah-Mu sekaligus menjauhi larangan-larangan. Mudah-mudahan santri-santri Darut Thalibin dan sekitarnya ini menjadi manusia yang mendapatkan ilmu banyak manfaat barokah untuk kepentingan negara, kepentingan agama, dan kepentingan Engkau, terlebih kepentingan mereka sendiri ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia telah dilaksanakan. Laporan selesai. Bubarkan. Siap, bubarkan. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Upacara selesai. Barisan dibubarkan oleh pemimpin upacara.